Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, hingga pada saat video ini dibuat, saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan aktivitas perkuliahan demi menemban pendidikan. Tak lupa salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atas perjuangan dan dedikasinya dalam membawa umatnya keluar dari zaman jahiliyah hingga zaman berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Video presentasi ini saya buat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Eldarni MPD dan Ibu Winanda Amelia SPD MPDT. Sebelum masuk pada materi yang akan saya paparkan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Safira Mahayanti dengan NIM 220291105 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baiklah, itu mukadimah dari saya. Materi yang akan saya paparkan kali ini mengenai kurikulum Merdeka Belajar dan pengaruhnya. Kilas balik mengenai kurikulum Merdeka Belajar dan pengaruhnya ini ada latar belakang terjadinya kurikulum ini. Pandemi infeksi virus corona 2019 adalah masalah yang sedang dihadapi di lebih dari 200 negara di dunia. Indonesia juga terkena dampak buruk dari COVID-19, di mana tingkat kematiannya mencapai 8,9% pada akhir Maret 2020. Sehingga pemerintah menganjurkan untuk memperketat himbauan untuk diam di rumah saja, menurunkan penyebaran penyakit dengan karantina wilayah dalam skala besar. Masa pandemi COVID-19 inilah yang merupakan salah satu kondisi khusus yang menyebabkan ketinggalan pembelajaran atau learning loss yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik atau mahasiswa. Banyak studi nasional maupun internasional yang menyebutkan bahwa Indonesia juga telah lama mengalami krisis pembelajaran atau learning crisis. Pada sebuah penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran secara online memiliki kelemahan seperti proses pembelajaran menjadi kaku. Pembelajaran online yang monoton dan klasik akan cenderung tidak dapat mengakomodasi gaya belajar masing-masing peserta didik atau mahasiswa yang tentunya bervariasi serta pembelajaran yang hanya berlaku satu arah atau monoton, menciptakan peluang untuk menurunnya daya kreativitas serta inovasi. Nah, penelitian lainnya juga menjelaskan bahwa intensitas yang semakin tinggi dalam mengakses media sosial selama pembelajaran daring akan berdampak pada minat peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Karena bukan sesuatu yang tidak mungkin, peserta didik akan jauh lebih aktif dengan akun media sosial yang dimiliki dibandingkan keinginan untuk belajar. Melihat berbagai tantangan yang terjadi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, mencoba untuk melakukan upaya pemulihan pembelajaran. Salah satu upaya yang dilakukan Kemendikbudristek guna memenuhi permasalahan yang ada ialah mencanangkan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Nah, inilah yang melatar belakangi mengapa kurikulum Merdeka itu dihadirkan oleh Kemendikbudristek. Untuk materi lebih dalamnya, saya akan jelaskan mengenai kurikulum Merdeka Belajar dan pengaruhnya. Apa saja sih hal-hal yang terkait dengan topik materi ini? Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian kurikulum Merdeka Belajar. Konsep dasar kurikulum Merdeka Belajar, kebijakan sebelum kurikulum Merdeka Belajar, dan juga kebijakan Merdeka Belajar. Dan yang terakhir yaitu pengaruh kurikulum Merdeka Belajar dalam era digital. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian kurikulum Merdeka Belajar. Apa sih itu kurikulum? Kurikulum merupakan seluruh program atau rencana yang dibuat untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan guna memberikan pengalaman pendidikan yang bertujuan berpikir dan berbuat menurut kelompok masyarakat tempat dia hidup. Ada 3 konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi, yaitu suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan bahan mengajar, jadwal, dan evaluasi. Yang kedua, yaitu kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu mencakup struktur personalia dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun, melaksanakan, serta mengevaluasi dan menyempurnakan suatu kurikulum.
Dan yang terakhir yaitu kurikulum sebagai bidang studi, yaitu mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Selanjutnya, apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar bermakna kemerdekaan belajar, yakni memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada peserta didik untuk belajar dengan tenang, santai, dan tanpa tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang mereka miliki, tanpa memaksa mereka menguasai satu bidang pengetahuan di luar kemampuan mereka. Merdeka Belajar adalah kebijakan baru dari Kemendikbud RI yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, yaitu Nadiem Anwar Makarim. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar kurikulum Merdeka Belajar. Konsep dasar kurikulum Merdeka Belajar itu terdorong karena adanya keinginan menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Untuk menghadapi perkembangan teknologi di era digitalisasi dalam mendidik peserta didik generasi digital native, maka dihadirkan program Merdeka Belajar dalam pendidikan era digital. Konsep Merdeka Belajar berdasarkan hukum yang menyertai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, yang akan saya bahas yaitu kebijakan sebelum kurikulum Merdeka Belajar. Apa saja sih kebijakan-kebijakan sebelum hadirnya kurikulum Merdeka Belajar ini? Dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama itu masa prakemerdekaan, dipengaruhi oleh kolonialisme, di mana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola dan dikendalikan oleh penjajah. Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan sekolah kelas 2 yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. Kurikulum yang diajarkan berupa berhitung, menulis, dan membaca. Kedua, kebijakan sekolah kelas 1 yang diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lamanya belajar yaitu 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan terakhir 7 tahun. Yang kedua yaitu masa pasca kemerdekaan. Kebijakan kurikulum yang pertama adalah kebijakan kurikulum 1968. Kebijakannya merubah struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kebijakan kurikulum 1975 menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, kebijakan kurikulum 1984 mengusung proses skill approach, yaitu menggunakan pendekatan keterampilan proses. Dan yang terakhir, kebijakan kurikulum 1994 menekankan pada prinsip link and match pada sekolah kejuruan. Kemudian yang terakhir yaitu masa reformasi. Pada masa reformasi dibagi menjadi 3 kebijakan dan tahunnya pun berbeda-beda. Kebijakan pertama yaitu kurikulum 2004 atau KBK, dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Kebijakan ini menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas sesuai standar performance yang telah ditetapkan. Kebijakan kurikulum yang kedua, kebijakan kurikulum 2006 atau KTSP. Dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kebijakan yang paling menonjol adalah para pendidik diberikan kesempatan merencanakan pembelajaran sesuai lingkungan dan kondisi peserta didik. Dan yang terakhir, kebijakan kurikulum 2013. Kurikulum ini memiliki tujuan untuk mendorong peserta didik mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang diperoleh setelah menerima materi pelajaran pada instansi pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kebijakan Merdeka Belajar pada era kurikulum Merdeka Belajar yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Indonesia, yaitu Nadiem Makarim. Yang pertama, kebijakan yang telah ditetapkan yaitu mengganti USBN dan membebaskan tiap-tiap sekolah untuk membuat ujian secara monoton atau secara otonom atau mandiri. Yang kedua yaitu menghapus UN. Penghapusan UN ini diganti dengan asesmen kompetisi minimum dan survei karakter. Yang ketiga yaitu penyederhanaan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran disederhanakan guna mengurangi beban pendidik. Dan yang terakhir, zonasi diperlonggar. Melonggarkan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru PPDB, kuota penerimaan siswa berprestasi dinaikkan 2 kali lipat dari kuota sebelumnya.
Itulah kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Nadiem Anwar Makarim dalam kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya, materi terakhir yang akan kita bahas yaitu pengaruh kurikulum Merdeka Belajar di era digital pada saat ini. Masa sekarang adalah masa yang sangat kental dengan digital, sehingga kurikulum Merdeka Belajar memberikan dampak pengaruh yang besar bagi era digital saat ini. Pengaruh yang pertama, dalam beragam waktu dan tempat, didapat diciptakan proses pembelajaran yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Itu pengaruh yang pertama. Yang kedua, free choice. Dipilih peserta didik sesuai perangkat, program teknik belajar sesuai peserta didik, mempraktikkan cara belajar yang paling nyaman sehingga kemampuannya terus terasah. Yang ketiga, personalized learning yang menyesuaikan pembelajaran dalam memahami materi dan memecahkan permasalahan dengan kemampuannya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu berbasis proyek. Peserta didik diajak menerapkan keterampilan yang sudah dipelajari sehingga pengalaman tersebut yang akan diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu pengalaman lapangan. Link and match di dunia pekerjaan sangatlah penting saat ini. Banyak materi yang diajarkan di bangku sekolah dan perkuliahan yang tidak sesuai dengan dunia kerja. Dan yang terakhir, fenomena kekerasan dan bullying. Sering kita temui di instansi-instansi sekolah, di kelas-kelas, terbukaan arus informasi yang sering menyebabkan disinformasi dan menimbulkan reaksi publik yang belum tepat dengan situasi yang sesungguhnya. Inilah dampak-dampak pengaruh yang ditimbulkan oleh pengaruh kurikulum Merdeka Belajar ini di era digital ini. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi kali ini yaitu esensi kemerdekaan berpikir menurut Nadiem harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkan pada siswi-siswi. Guru adalah perancang masa depan peserta didik dan sebagai perancang profesional, guru harus berusaha membentuk pribadi peserta didik ke arah yang lebih baik dan berkualitas serta siap berperan aktif dalam mengisi kehidupannya di masa depan. Untuk itu, guru perlu memulainya dari hal-hal kecil dan konkret, mulai dari masalah-masalah yang dihadapi oleh lingkungan sekolah dengan tetap berpikir besar dan visioner. Guru harus tetap profesional akan tugasnya walaupun terjadi pergantian kurikulum di Indonesia. Dengan pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa senang terhadap pembelajaran yang diberikan. Baiklah, sekian materi yang saya paparkan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, penyampaian kata yang tidak pada tempatnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.